Pertandingan tinju sepertinya akan menjadi tren baru di kalangan selebriti. Selain sebagai bentuk untuk mensupport olahraga boxing Indonesia, El Rumi juga punya alasan khusus mengapa dirinya ingin bertanding tinju dengan YouTuber bernama Vincent. Menurut El, ia tidak terima dengan ucapan Vincent yang dinilai menghina kedua orang tuanya. Lantas seperti apa persiapan El Rumi menjelang pertandingan boxing tersebut? Ya tentu latihan terus, latihan seminggu 3-4 kali, dan aku juga perlu turunin berat badan juga, itu lumayan berat juga buat aku karena harus cutting juga. Tapi kalau buat awal Vincent ini kayak persiapannya nggak perlu banyak-banyak, yang penting selalu belajar teknik terus setiap hari, setiap minggu 3 kali. Aku awalnya 91, terus diajakin mainnya itu di 80. Sekarang alhamdulillah beratku udah 85, tinggal 5 lagi lah. Alhamdulillah kebetulan kan dari kecil aku udah sama ayah udah sering diadu tinju ya. Dulu umur 5 tahun udah ada tinju, di umur 7 tahun juga ada di YouTube adu tinju, dan SMP juga kerjanya berantem terus. Sebenernya ayah juga tahu aku sering berantem, dan ayah juga sebenernya ayah tuh orang suka berantem. Dia kalau punya anak yang berantem malah suka. Iya, jadi izin ke bunda udah, dan izin ke ayah nggak ribet ya ayah. Jadi awalnya kan aku kan diundang sama Hollywood sama Pak Ivan ya. Terus akhirnya kita buka tantangan untuk celebrity fight. Terus si Vincent ini dia tuh komen, let me in. Awalnya gue juga nggak mau karena gue nggak tahu nih orang sebenarnya siapa sih, kayak teman-teman dia juga mungkin baru tahu kan. Tapi akhirnya dia keluar terus, banyak bacot, ayah dikatain, bunda dikatain, akhirnya banyak orang juga udah nggak bener nih. Akhirnya yaudahlah, mau siapa kayak lawan dia aja, yang penting kalau dia dikatain orang tua harus diajar. Ya bunda dikatain, dia bilang dia bunda tuh tipenya dia, nggak tahu maksudnya dia tipenya tipe apa. Ayah juga dikatain kayak, lu anaknya Ahmad Dhani tapi Dhani Aditya. Kan kurang ajar dong. Dhani tahu Dhani Aditya kan? Lu anaknya Ahmad Dhani tapi ngeteknya Dhani Aditya, kan kurang ajar. Wah ini udah gak ada ampun sih kalau ada orang tua gitu. Persiapannya latihan terus. Seminggu sekali atau gimana? Seminggu 3-4 kali. Persiapan fisik sih paling. Enggak lah, karena kan lawannya gampang. Jadi nggak beban lah, dan pasti menang. Seberapa yakin apa udah bilang lawanmu tuh paling gampang? 1000% lah. Akhirnya setelah dia banyak bacot itu, ini siapa sih? Risih juga kan dia. Akhirnya ya gue cari, ternyata dia fighter MMA, dan gue gak tahu maksudnya ini kan tandingnya boxing, kan jangan-jangan dipeluk lagi kan. Semoga aja enggak lah, semoga aja dia belajar tinju. Orang yang banyak bacot sih, banyak bacot. Tadi juga preskon banyak bacot. Terus juga ya karena orangnya lumayan gede juga ya, sepantar. Alhamdulillah dapat lawan yang sepantar. Cuman bacotnya nggak tahan. Kalau buat tinju ya pertama karena gue juga ingin membantu, karena Hollywood ini sebenarnya tujuannya bikin Hollywood Sports itu kan dia ingin memajukan boxing di Indonesia. Ya aku sih ingin mensupport itu juga, jadi supaya bantu boxing tetap maju juga di Indonesia ya, dan diundang Hollywood jadi datang aja. Kalau ayah sih nggak sulit ya, karena ayah dari dulu udah sering ngadu. Aku malah tahu tinju itu karena ayah. Kalau bunda yang agak sulit karena dia mungkin orang tua perempuan ya, dia mungkin takut lihat anak-anaknya dipukulin mungkin ya. Udah semuanya udah dipertimbangkan, dan aku juga udah firm pengen ikut tinju, dan kebetulan dapat lawannya yang cukup songong ini, jadi ya cukup seneng juga ada lawan yang songong gini. Enggak, cuman aku malah mikirnya aduh, ini kalau gue lawan Winston pansos ya, cuma takut pansos doang tuh anak. Cuma takutnya pansos doang, karena jujur aku nggak tahu itu orang siapa. Aku kebetulan izin ke bunda, ada Al juga punya tujuannya. Dulu juga supportnya mungkin ntar kayak Al sama dulu mungkin datang sama Tisa mungkin ya. Kalau udah konfirmasi mereka datang. Jadi kalau mereka datang berarti mereka setuju dong. Support lihat adek apa? Lihat aku tinju. Mungkin nggak tahu. Aku juga baru tahu setelah ada fans ngirim. Aku tuh nggak tiap hari buka IG-nya dia. Maksudnya ngapain juga lihat story-storynya dia. Cuman karena mungkin udah keterlaluan ada fans yang ngirim akhirnya tahu juga akhirnya. Kalau sparring di tempat boxing udah, cuman ini rencana juga Bang Ray Ricardo ngajakin latihan bareng, Sabian juga ngajakin latihan bareng, paling latihan bareng aja sih. Ngajarnya sebenarnya ini menang kalah, pokoknya nanti berapa persen dari penghasilan aku bakal aku donasiin. Ke mana? Jualnya mau kemana? Nanti lihat aja. Karena menurut aku yang penting hasilnya dibagi-bagi lah, menang kalah belakangan, tapi insya Allah menang.
Walas merupakan aktris tanah air yang mempunyai bakat di bidang desainer dan penyiar radio. Selain banyak terlibat di film bergenre komedi, ternyata Asri Walas mempunyai keinginan untuk berakting dan berperan sebagai pembunuh atau peran-peran antagonis lainnya. Ia juga mengungkapkan tak mudah dijuluki sebagai komedian karena harus terus membuat orang lain terhibur atau tertawa. Lantas seperti apa lingkungan keluarga Asri Walas? Benarkah ia memang dilahirkan dari keluarga yang senang dengan hal-hal berbau komedi? Sebenarnya pengen jadi pembunuh berdarah dingin ya. Oh, itu belum kesampaian ya? Belum percaya kayaknya orang. Nggak tahu deh nih. Maunya sih ada yang percaya. Tapi siapa tahu, tiba-tiba Asri Walas jadi pembunuh berdarah dingin. Kan ada Christine Hakim, ada Asri Jaksa ya. Enggak ya kan. Jadi maksudnya tapi peran-peran yang nggak komedi pengen banget. Karena kan kita mesti belajar keluar dari zona nyaman kan gitu. Tapi komedi lagi-lagi rezeki ada di situ. Sementara dibilang komedian gue justru stres karena komedi itu sebenarnya bikin, karena kan lucu tuh relatif. Ada yang lihat orang ini dia lucu banget, enggak, gue nggak ketawa karena candaannya beda gitu kan. Gitu. Jadi itu tuh ngeri banget, makanya aku bermain peran aja. Setiap peran apa yang ditawarkan, lihat skenario-nya terus diolah, ini kira-kira bagusnya gimana gitu. Cuma kayak mengkonsep jadi lucu, aku nggak berusaha sih. Jadi sejalannya juga, ya alhamdulillah. Katanya dari suaranya gitu ya, sama mukanya udah komik, jadi sehingga kalau ngomong nggak mungkin jadi pembunuh. Padahal gue bisa banget. Iya, menurut gue ya lagi pandemi, banyak orang nggak punya duit ya nggak, ketawanya males ya nggak gitu. Jadi susah lah bikin orang jadi ketawa, karena kan bercanda tuh relatif. Dibilang ada yang suka slapstick gitu ya, tapi kan ada yang bilang nggak sopan ya slapstick gitu. Ada juga bercanda tuh yang suka jadi main fisik ya kan, wah lo body shaming ya kan gitu. Jadi sekarang bukannya serba salah, cuma memang komedi itu sebenarnya susah gitu, gimana supaya nggak jadi menyinggung orang, gimana nggak jadi body shaming, gimana nggak jadi bully gitu kan. Jadi ya harus cerdas caranya gitu. Nah, untung kenal sama teman-teman yang selama ini bekerja jadi komedian tuh menerima dengan baik tektokan apa kita janjian, sehingga alhamdulillah belum ada yang tersinggung gitu sama Asri gitu, apa gitu perkataan atau apapun, karena memang komedi susah. Emang gua awet muda, bisa aja loh. Obat awet muda sih sebenarnya apa ya? Emang benar sih ketawa ya, sama mungkin gak usah terlalu pikirin apapun masalahnya. Soalnya masalah selalu ada sih, namanya hidup. Kalau enggak mati aja, kalau mau ada masalahnya kan, mati aja juga ada masalah juga, ya kan? Apa? Buburinya sampai ya kan gitu. Tapi ya itulah betul gitu. Salah satunya yang bikin jadi awet muda komedi. Alhamdulillah skenario atau perannya beda-beda gitu. Kayak bentar lagi mau tayang tuh ada Keluarga Cemara, aku jadi Salma ya. Karena kita itu komedi tapi membawakannya jadi apa? Jadi Sundaan gitu. Terus ada Jawa, terus adalah beda-beda gitu. Sehingga skenario kadang-kadang aku lihat juga nih, apa nih gitu, biar nggak itu melulu bercandanya atau perannya. Jadi maksudnya apa ya tadi yang gue bilang, ya bisa gitu berperan serius. PR sih itu aku ya, karena terlalu banyak komedi. Orang bilang enggak, jangan sampai ngeri banget. Karena gini, kalau komedi itu kalau kita main, kalau terlalu kita pikirin gimana ya ntar itu malah jadi nggak keluar loh. Terus kita konser malah nggak keluar, malah udah bodo amat mainnya sama siapa di ini, oh ya udah main aja dulu, masuk des, nanti juga ketemu sendiri. Itu untungnya udah sahabatan sama semuanya, udah temenan sama semuanya, jadi kita ngobrolnya enak gitu. Nggak ada yang bikin gap atau geng gitu. Nah, karena dulu aku kan penari, jadi bercandaan belakang panggung tuh penari-penari, kru itu lucu-lucu loh, semua pada lucu-lucu pasti. Itu bercanda-bercanda itu yang kadang suka nyangkut gitu. Nah, keluarga aku juga banyak yang lucu-lucu, om, tanteku tuh suka nyeletuk apa, padahal apalagi orang Jawa ya, jadi kadang-kadang suka jadi bahan juga nih, oh iya ini buat disimpan buat besok kapan gitu. Kadang-kadang, nah makanya memang kadang-kadang kalau anak tongkrongan tuh suka banyak bahan komedi
jadinya ya karena sering nongkrong kan gitu, jadi itu penting tuh, bergaul tuh penting gitu, ketemu orang baru tuh penting gitu, jadi ya jadi bahan buat berkomedi ya. Artis berparas cantik Marshanda kini menjadi pusat perhatian netizen lewat penampilan barunya. Dengan warna rambut merah muda, membuat dirinya terlihat lebih cantik. Artis yang membintangi film Bidadari itu mengatakan bahwa perubahan warna rambutnya didasari dengan keinginannya yang sudah lebih dari 2 tahun tidak mewarnai rambut. Mengasihkan diriku sendiri. Aku tuh lagi baru syuting 2 film layar lebar sebenarnya, cuman belum tayang. Yang satu syutingnya aja tuh 2 tahun, tapi insya Allah dua-duanya tahun ini akan tayang gitu. Yang satu pertengahan, yang satu akhir tahun. Terus bikin soundtracknya juga, aku nyanyi dan aku bikin bareng lagunya sama teman-teman musisi aku, teman-temanku yang musisi. Terus banyak jadi pembicara aja sih, lebih banyak ngomong soal mental health. Terus banyak bikin konten, banyak ngomong lah pokoknya. Kalau disebutnya vakum ya, kelihatannya kayak abis kalau lama nggak syuting gitu soalnya. Ya kan dulunya kan aku dikenalnya di sinetron yang terus-terusan. Jadinya tuh kayak orang nganggapnya kayak kok vakum gitu. Padahal aku merasa kayak aku banyak banget yang aku kerjain, kayak webinar. Aku sekarang lebih banyak webinar speaking up tentang mental health. Itu hampir tiap minggu ada. Apalagi ya, tapi kalau kadang-kadang gak tau karena dari kecil udah sibuk banget, ketika aku rest kayak gini, kayaknya lo berhak deh kayak off bentar gitu. Tapi bukan berarti aku off selamanya, karena aku cinta juga dengan acting, jadi aku nggak bisa sih pergi dengan dari acting dan nyanyi. Iya. Ini terjadi karena kemendadakan yang diisi dengan keyakinan. Ngerti nggak? Jadi bangun tidur aku kayak ya pokoknya rambutku hitam lama tuh kayak 2 tahunan dari syuting orang ketiga. 2017 nggak pernah warnain rambut, karena kan mungkin teman-teman tahu dari dulu aku suka warna-warni sebenarnya. Jadi kalau lagi hitam itu kan ada wajib acting aja. Nah terus udah gitu, one day tanggal 30 Maret kemarin aku bangun tidur, terus aku ngerasa gue pengen warnain rambut gue deh apa ya, terus nyari-nyari lah di internet warna-warna lucu. Terus keluar persis kayak gini, aku kirimin foto yang ke orang salon, oke, we'll do it. Aku langsung ke salon warnain hari itu juga. Dan aku seneng banget sama hasilnya. Bukan pengen tampil dengan wajah baru sih, nggak tau, ngikutin perasaan aja, pengen kayak gini gitu. Mungkin lagi meletek aja jadi kayak keluar gitu. Aku tuh baru sadar ya setelah aku sekarang gemukan, kan sebenarnya awalnya karena aku tuh minum obat-obatan untuk bipolar disorder. Itu efek sampingnya bikin gendut yang obat aku. Nah aku tuh 10 tahun terakhir on and off minum obat diet. Jadi aku tuh bisa kurus. Nah terus aku sekarang tuh mau kemarin pas awal aku gemukan, aku tuh decide memutuskan gue mau ganti hidup gue. Kalau gue emang harus kurusan, gue mau kurus dengan sehat, gue nggak mau minum obat penahan nafsu makan lagi. Melar lah abis itu, ibaratnya kayak udah lama minum yang bikin kenceng gitu kan, diplongin, stop. Tapi makannya dijaga dan olahraga, tapi tetap minum obat yang buat bipolar. Jadi gendut dong. Dan aku udah tahu nih gue bakalan dikomentarin atau apa, mendingan gue bikin campaign. Aku bikin campaign, my body is perfect and I love it. Dan aku kayak sampai yang fotografer campaignnya nanya, lo nih minta dihujat gitu. So aku bilang, ya enggak sih, gue aja sekarang ngelakuin ini deg-degan gitu. Karena kan aku juga suka minder zaman dulu, kemana-mana di foto kamera ngempesin perut. Jadi artis kan harus gitu, kata konon. Nah sekarang gue gak mau jadi gitu, bodo amat lah gitu kan. Kayak kalau misalnya ada yang mau ngajak syuting dengan perut kayak gini, alhamdulillah kalau lagi peran yang gak cocok dengan itu ya gak apa-apa. Dan alhamdulillah dapat gitu, malahan setelah aku campaign itu hujatan tetap ada. Aku malah dapet judul film yang malah aku gak boleh diet. Gila nggak? Itu berkah banget karena aku gemukan dan aku nyaman. Tiba-tiba aku dapat film layar lebar. Wah itu gila, seneng kayak gak nyangka. Dan aku sadar soal yang menghujat ya. Orang yang bilang ke anaknya, ke pak artis, ke pasangannya, gendutan, kurusin adalah orang yang paling ngehukum dirinya sendiri kalau mereka gendut. Nah itu aja. Kalau aku mah nggak ngehukum, nggak apa-apa. Di balik penampilan barunya yang begitu menawan,
Beberapa waktu lalu, publik juga sempat dikagetkan dengan pemberitaan Marshanda meninggal dunia. Dengan santai, artis yang akrab disapa Caca ini mengatakan bahwa ia tak ambil pusing atas hoaks yang beredar tentang dirinya. Lantas benarkah ia tidak merasa terganggu dengan kabar tersebut? Ya nggak apa-apa lah. Tanda-tanda orang kalau aku percaya ya kalau kita dikasih musibah tuh Allah lagi mau ngasih kita rezeki yang lebih tinggi. Dan aku berharap mudah-mudahan buat yang nonton infotainmentnya teman-teman ini atau tayang di YouTube kali sekarang aku lupa. Infotainment sama YouTube juga ada ya. Nah itu tahu banget gak ya udah tua. Yang pada nonton mudah-mudahan merasakan kalau kalian dihadapkan dengan beban yang berat, termasuk ke teman-teman juga di sini, Allah tuh lagi mau ngasih sesuatu yang besar ke kita. Jadi kayak aku malah pas ada berita Marshanda meninggal keluar tuh nggak sama sekali tersinggung. Sampai ada sahabat aku yang nelfon aku nangis, Cak, gue tuh nganggep ini serius sampai gue tahu ini hoax. Nah karena ngeliat itu aku kesian gitu, jadi aku mikir kayak malah aku ngepost di Instagram, udah nggak apa-apa lah orang bikin berita gitu, mungkin yang lagi bikin berita kita nggak tahu dia nggak ada uang kali ya buat ngasih makan anaknya, viewers mungkin AdSense ngasih dia uang ya gimana. Kebetulan nama Caca, misalnya gitu pakai nama Caca, ya udah biarin aja, orang masih hidup juga, gue kan jadinya nggak kenapa-napa, ya udah. Ya nggak tahu ya kalau panjang umur atau nggak panjang umur kan itu urusannya Allah. Orang 1000 orang ngedoain saya takdirnya besok pergi ya besok pergi, dan saya berserah gitu. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Tapi orang responnya pada panik gak sih ketika pas saat itu ada kabar begitu? Nggak ada yang beberapa nelfon terus panik, ada yang baru besoknya ngabarin karena dia shocknya seharian terus sampai tahu hoaxnya udah breakdown. Ada yang kayak gitu, aku kayak malah ya Allah jadi kesian banget loh orang-orang ini gitu, bukan akunya yang kenapa-napa malah mereka gitu.